Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya pada mata kuliah epidemiologi. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga kemarin. Pertemuan ketiga kemarin kita sudah diskusi tentang trias epid. Kemudian kita jelaskan tentang 4 model di mana penyakit itu muncul karena ada keterkaitan antara ketiga variabel, yaitu agent, host, dan environment. Nah, kali ini kita nanti akan melanjutkan tentang diskusi teori penyebab penyakit, yaitu teori roda dan teori sebab akibat. Baiklah mahasiswa, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang beragama lain, silahkan awali dengan doa menurut keyakinan Anda masing-masing. Oke, mahasiswa, pada kali ini nanti setelah perkuliahan selesai, diharapkan Anda mampu menjelaskan teori penyebab penyakit menurut model roda. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan tentang teori penyebab penyakit model jaring-jaring sebab akibat. Nah, mahasiswa, saya kira untuk pertemuan kali ini nanti ada 2 teori ini dulu yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya nanti Anda perdalam sendiri dengan membaca beberapa buku, ya. Mari kita fokus ke teori model roda. Nah, masih ingat tidak Anda tentang variabel terjadinya penyakit? Yang pertama apa? Agent. Yang kedua, host. Yang ketiga, lingkungan atau environment. Nah, ketiga tadi, trias epid tadi, itu di dalam model roda ada satu variabel yang tidak begitu penting, tidak tampak di sini, yaitu variabel apa? Nanti kita cermati, ya. Roda, memerlukan identifikasi. Jadi ketika kita menentukan penyakitnya itu apa, maka kita identifikasi dulu. Nah, identifikasi dari faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agent. Nah, di sini. Jadi di teori roda itu agent tidak begitu tampak. Nah, tapi kalau di trias epid yang pada pertemuan ketiga kemarin itu tampak sekali ada keseimbangan antara agent, host, dan environment apabila orang tersebut dikatakan sehat. Nah, salah satu trias tadi yang tidak seimbang maka akan memunculkan penyakit. Nah, besarnya peran dari masing-masing faktor maka akan memunculkan penyakit tertentu. Jadi faktor yang mana yang terkuat, maka itulah yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi sakit. Ini kita lihat. Nah, roda di sini ada 3 variabel, yaitu lingkungan yang paling luar ini, kemudian host, ya, pejamu, dan genetik, intinya. Jadi ada 3 variabel. Variabel lingkungan, variabel luar, variabel host, orangnya, pejamunya, dan variabel genetik, intinya. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, pada model roda ini di variabel lingkungan ada 3 juga, yaitu lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan biologis. Nah, apabila lingkungan sosial itu lebih besar pengaruhnya dari yang lainnya, maka akan muncul penyakit stres mental. Nah, namanya di lingkungan kehidupan sehari-hari stresornya itu terlalu kuat. Banyak sekali permasalahan kehidupan. Tekanan-tekanan dari luar terlalu tinggi, maka
kemungkinan besar seseorang tersebut tidak mampu untuk menahan dirinya, tidak mampu menguasai dirinya, sehingga akan terganggu jiwanya. Dengan demikian dia akan terjadi stres mental. Yang kedua, peranan lingkungan fisik. Nah, tadi ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan apa tadi? Satu lagi? Lingkungan sosial. Fisik, biologis, sosial. Nah, apabila lingkungan fisik itu lebih kuat, maka juga akan mengalami sakit. Contohnya apa? Apabila matahari itu terlalu panas, cuacanya terlalu panas sekali, maka akan mudah terbakar kulit kita. Nah, berarti ini juga akan mengalami gangguan kesehatan. Ya. Kalau terlalu dingin sekali, ya mungkin akan terlalu di kutub es sana juga akan terjadi gangguan permasalahan. Nanti akan terjadi kontriksi dari jaringan tubuh kita, pembuluh darah kita akan terjadi kontriksi, maka akan terjadi gangguan-gangguan tertentu dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana kalau peranan lingkungan biologis yang lebih kuat, maka dia akan juga sakit. Sebagai contoh adalah lewat vektor nyamuk yang pembawa malaria, nyamuk pembawa penyakit demam berdarah, ya, Aedes aegypti. Itu juga akan menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi faktor lingkungan biologis yang kuat maka akan mengalami gangguan kesehatan. Nah, berikutnya peranan inti, yaitu genetik. Kalau genetiknya itu lebih kuat peranannya, maka juga akan terjadi gangguan kesehatan, di mana penyakit keturunan akan muncul. Penyakit keturunan itu bisa muncul apabila memang itu terlalu kuat genetiknya. Nah, kita lanjutkan tentang teori model jejaring ya. Jadi, model jejaring, model roda, dan trias epid. Bagaimana dengan model jejaring? Penyakit itu bisa muncul bukan hanya satu faktor penyebabnya, tapi merupakan suatu rangkaian proses yang sangat kompleks sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi sakit. Suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari rangkaian proses sebab akibat. Nah, untuk bisa tertangani masalah kesehatannya tersebut, maka perlu pemotongan di rantai mana sebagai titik penyebabnya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, penyakit kurang gizi ternyata variabel yang mempengaruhinya itu banyak sekali. Sebagai contoh di sini dijelaskan bahwa penyakit kurang gizi itu terjadi karena daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi yang terganggu. Nah, mengapa dia terganggu penyerapannya? Mungkin karena kesehatan yang kurang. Dan mengapa kesehatan itu kurang? Karena mungkin fasilitas kesehatan tidak bisa diakses. Kenapa dia tidak bisa mengakses? Karena dia miskin. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti faktor atau variabel kemiskinan ini bisa memunculkan variabel-variabel yang berikutnya. Yang variabel-variabel ini nanti berending ke penyakit kurang gizi. Karena miskin, maka dia pendidikan rendah. Karena pendidikan rendah, pengetahuan gizinya rendah, sehingga konsumsi makanan tidak memadai. Dan konsumsi makanan yang tidak memadai maka akan menimbulkan penyakit kurang gizi. Dan seterusnya dengan produksi bahan makanan yang rendah, daya beli yang rendah, maka dan seterusnya. Nah, dengan jejaring ini nanti seseorang akan mengatasi penyakit ini tidak hanya satu variabel yang dipangkas. Mungkin mangkas di sini, tapi di sini ada. Akhirnya apa? Kita harus betul-betul waspada mana yang harus kita pangkas agar dia penyakitnya ini bisa sembuh. Mata rantai mana, titik mana yang terkuat yang bisa menyebabkan dia itu sakit. Nah, sulit menentukan penyebab utama.
namun dapat dilakukan pencegahan dari berbagai arah. Nah, memang sulit karena banyak sekali variabel yang berpengaruh. Mana ya yang perlu kita potong? Ya tentunya paling dekat yang bisa menyebabkan dia kurang gizi itu apa? Mungkin daya tahan tubuhnya. Nah, sehingga dengan daya tahan tubuh ini maka perlu asupan makanan yang baik. Kita selesaikan di titik di sini. Sebagai contoh seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, penyakit jantung itu penyebabnya ternyata bukan hanya satu variabel, tapi bisa ini banyak sekali. Nah, bagaimana cara motong rantainya ini? Nah, sulit kan? Nah, sehingga penyakit jantung koroner ini biasanya adalah sudah kronis. Jadi dia biasanya diderita oleh para orang tua. Nah, karena sudah terlalu banyak, mungkin dari awal sudah banyak stresornya sehingga dietnya juga tidak terpenuhi, maka hormonnya juga terganggu, apalagi dia didukung dengan merokok. Orang stres biasanya cenderung dia akan mengalihkannya kegiatan merokok dan seterusnya. Dengan merokok dia akan mengalami ini adalah bentuk dari penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor yang berpengaruh. Nah, baiklah, untuk ketiga teori tentang teori tentang penyebab penyakit sudah saya jelaskan. Saya ulangi, yaitu yang pertama di pertemuan ketiga saya jelaskan tentang teori trias epid. Yang kedua hari ini tadi kita jelaskan tentang model roda, dan yang terakhir tentang web causal. Mahasiswa, saya kira kaitannya dengan teori penyebab penyakit sudah saya jelaskan. Untuk penutupnya saya berikan tugas kepada Anda. Memang setiap kali pertemuan saya kasih tugas ya biar Anda belajar. Tugasnya apa? Silahkan mahasiswa berikan satu contoh penyakit kalau kita lihat berdasarkan web causal. Nah, di sini contohnya adalah penyakit coronary heart disease. Nah, silakan Anda cari, jelaskan contoh penyakit yang lain yang penyebabnya itu nanti Anda jelaskan dengan jejaring ini. Nah, boleh penyakit apapun silakan, tapi nanti Anda gambarkan, Anda deskripsikan dengan model jejaring ini. Nah, di sini kan coronary heart disease itu berawal dari stres. Dengan stres dia akan terganggu hormonnya. Dengan orang stres dia akan mengalihkan dengan kegiatan merokok. Nah, ini kegiatan yang negatif. Karena ini negatif nanti akan memunculkan penyakit arteriosklerosis. Dengan arteriosklerosis bisa menyebabkan infark, bisa menyebabkan angina dan seterusnya. Akhirnya dia akan jadi penyakit jantung koroner. Nah, ini contohnya seperti itu. Silakan nanti Anda kembangkan sendiri bagaimana penyakit yang Anda jelaskan melalui jejaring ini. Begitu ya. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan kelima nanti. Kita bahas tentang konsep sehat sakit. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Materi ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.